Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ada berita gempar dari Merak, Banten. Seorang yang mengaku ulama tapi kelakuannya bertolak belakang, yang tidak paham tentang agama, khususnya tentang jalan kebenaran. Astagfirullahaladzim. Dan sahabat, orang ini juga mengaku bisa menghidupkan orang mati. Masya Allah. Pernyataan ini apakah dusta atau pernyataan yang memang punya tujuan-tujuan tertentu? Wallahu alam. Baik sahabat, mari langsung saja kita saksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Kaji, katanya heboh ada seorang ulama yang murtad dari Islam dari Merak, Banten. Alhamdulillah kita bisa melihat judul yang ditampilkan oleh non-muslim ini. Merak, Banten heboh memilih tinggalkan Islam saat sedang sholat. Seorang ulama pembenci Kristen murtad dan memurtadkan ribuan orang terima Yesus. Wow, di judulnya seperti ini. Bahkan di deskripsinya disebutkan ulama Banten pembenci Kristen murtad dan saat ini memurtadkan ribuan orang Banten. Merak, Banten gempar. Merak, Banten gempar, ulama keluar dari Islam setelah melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat bagaimana videonya. Silahkan ya ikhwah. Ini dari channel Yeremia ya. Ini pemilik channelnya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataannya. Silakan. Saudara lihat bagaimana seorang pembenci, seorang tokoh agama, yang sangat membenci kekristenan. Sangat membenci. Dia bahkan menganggap bahwa tidak ada kebenaran dalam kekristenan. Namun bagaimana ia menyadari kekeliruan itu? Bagaimana ia cepat sadar bahwa anggapannya selama ini, pernyataannya atau ilmu pemahaman yang dia peroleh selama ini sesungguhnya adalah sebuah kebohongan. Saudara-saudara, kali ini datang bukan dari suatu kota biasa. Ini datang dari kota Banten, Merak, Banten. Kota Banten. Baik, alhamdulillah, barusan kita sudah dengar pernyataan pemilik channel ini. Katanya seorang tokoh agama, bahkan di judulnya ditulis seorang ulama yang keluar daripada Islam. Kita akan lihat siapa yang dimaksud itu, mana ulama itu, apakah kita kenal dengannya karena disebut seorang ulama, tokoh agama. Ya alhamdulillah. Baik, kita akan lihat bagaimana kesaksiannya. Silakan ya ikhwah. Melakukan kejahatan termasuk membenci kekristenan, tetapi menjelang dewasa, sampai akhirnya saya dewasa, saya terlibat di dalam satu kelompok. Saya ada di dalamnya, makanya saya terlibat di dalam kejahatan demi kejahatan. Baik, kita stop terlebih dahulu. Orang ini mengatakan bahwa dirinya melakukan kejahatan, bahkan kejahatannya terstruktur, masuk ke satu kelompok, kemudian melakukan kezaliman, kejahatan. Pertanyaannya kemudian, apakah seperti ini disebut dengan ulama? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Bahwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Mereka takut karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, sehingga para ulama itu menghindari maksiat, menghindari kezaliman karena dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru katanya ketika orang ini berada di Islam, dia melakukan kejahatan, bahkan kejahatannya dengan struktur. Alhamdulillah. Pertanyaannya kemudian, apakah ini yang disebut ulama itu? Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Semakin seru kesaksian daripada orang ini yang katanya orang ini disebut dengan ulama itu. Silakan alhamdulillah. Lantas saya tidak tahu jalan, saya tidak mengerti jalan. Nggak mengerti jalan, sahabat. Tetapi saya tidak tahu jalan. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu kemana, jalannya kemana? Saya tidak paham. Saya tidak memahami jalan itu. Lantas juga tidak tahu kebenaran. Nah, tidak tahu. Ulama tidak tahu kebenaran. Seolah-olah saya membela agama saya. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya tidak tahu itu benar atau tidak.
Yang seperti ini disebut dengan ulama. Ketika orang ini berada di Islam, dia tidak tahu jalan, kemudian dia tidak tahu kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Orang ini disebut ulama, orang ini disebut alim, paham agama, kemudian dia tidak tahu kebenaran Islam, dia tidak tahu jalan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang beriman itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan amal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu, ya Alhamdulillah. Kalau misalkan kita analogikan orang ini seperti profesor matematika, dia master, dia profesor, bahkan mungkin dia doktor dalam bidang matematika, tetapi ketika ditanya hitungan 1 sampai 10, dia tidak tahu. Dia mengaku seorang ulama, dia disebut seorang ulama, tetapi ketika ditanya tentang jalan kebenaran tentang Islam itu sendiri, dia tidak tahu. Sama halnya seperti itu, dia mengaku profesor, doktor di bidang matematika, tetapi dia tidak tahu bagaimana hitungan 1 sampai 10. Jangankan ulama yang kemudian tahu kebenaran Islam, kita saja yang awam, kita akan mengetahui bagaimana kebenaran Islam. Salah satu contohnya untuk mempermudah bagaimana kita melihat Islam itu benar, salah satunya lihat pedoman hidupnya, lihat kitab sucinya, yakni Al-Quranul Karim. Apakah dia terjaga? Apakah dia terpelihara? Maka Al-Quran dari semenjak Allah Subhanahu wa taala turunkan sampai sekarang terjaga, ikhwillah. Dan Al-Quran tanpa ada revisi, Al-Quran tidak ditambah dan dikurangi, Al-Quran tidak diedit, dan Al-Quran terjaga keasliannya. Itu secara simpel bagaimana kita melihat kebenaran satu agama, salah satunya melihat kitab sucinya. Ikhwillah, semakin menarik, kita akan lihat bagaimana pernyataan selanjutnya. Bahkan orang ini mengaku setelah jadi pendeta membangkitkan orang yang mati. 3 orang yang mati dibangkitkan, ikhwillah. Baik, kita akan lanjut ke kesaksian berikutnya. Silakan, ikhwillah, yang disebut ulama ini, silakan. Yang pernah bertanya, apakah itu untuk nebus dosa, di mana Bapak pernah membakar gereja? Ternyata orang ini dulunya membakar gereja. Nauzubillah min dzalik. Apakah ulama seperti itu membakar gereja, menghanguskan ibadahnya atau tempat ibadahnya orang lain? Nabi SAW, jangankan ketika aman, tentram, adem, ayem, ketika berperang saja, Nabi SAW memberikan wasiat agar tidak menghancurkan gereja, kuil, tempat ibadah non-muslim yang lainnya. Itu dalam keadaan berkecamuk perang, ya Alhamdulillah. Apalagi dalam keadaan tenang, tentram, adem, ayem. Orang ini yang diikuti siapa? Nabi saja seperti itu, mengikuti siapa? Katanya ulama, ya Alhamdulillah. Katanya ulama. Baik, kita akan lihat ke berikutnya, silakan. Saya katakan tidak. Sekarang kami sudah membangun gereja. Sampai tahun ini 45 gereja. 45 gereja. Macam-macam denominasi. Ya, membuka persekutuan memenangkan jiwa di kota Balikpapan ada 4. Awalnya dari orang-orang yang kami layani, orang-orang yang kami tidak kenal, orang-orang yang beragama beda. Dan saya jadi pendeta, saya dilantik jadi pendeta di salah satu organisasi, bukan karena saya sekolah Alkitab. Sesudah peristiwa-peristiwa di kota itu terjadi sedemikian rupa, membangkitkan orang mati sampai 3 kali. Membangkitkan orang mati. Dan banyak orang sakit disembuhkan. Saya diundang di salah satu pertemuan daerah dan saya dilantik jadi pendeta. Baik, alhamdulillah. Orang ini mengaku dirinya bisa membangkitkan orang mati. Subhanallah. Berarti kalau misalkan kita melihat sejarah, Yesus atau Nabi Isa diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan orang mati. Bapak ini yang katanya ulama dulunya, kemudian setelah jadi pendeta, orang ini membangkitkan 3 orang yang sudah mati. 3 orang yang sudah mati dibangkitkan. Bisa jadi orang ini dijadikan Tuhan, alhamdulillah. Karena segi mujizatnya sama dengan Yesus, sama dengan Nabi Isa alaihissalam yang kami cintai dan kami sayangi. Orang ini membangkitkan orang mati, alhamdulillah. Apakah pernyataan ini dusta adanya atau pernyataan ini dibuat-buat, alhamdulillah? Dari awal saja diduga orang ini sudah berbohong. Bagaimana di kesaksian-kesaksian selanjutnya, alhamdulillah. Baik, itulah video yang bisa kami tampilkan. Orang ini diberi judul katanya seorang ulama. Sebetulnya kalau misalkan seorang itu bukan ulama tetapi alim, ya. Kalau misalkan seorang itu alim, karena ulama itu jam'un min alim.
jama dari kata alim. Kalau seorang alim, kalau banyakkan orang itu disebut ulama. Orang ini tidak pantas disebut alim, tidak pantas disebut ulama, apalagi ulama, walaupun memang dengan bahasa jamaknya. Karena apa? Orang ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa orang ini merusak ulama melakukan Banten, kejahatan nama dengan baik terstruktur, ulama Banten. kemudian melakukan Mengaku kezaliman. ulama. Bahkan orang ini pernah dipenjara ya kafilah. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi video yang bermanfaat sekaligus hiburan untuk kita semua. Jika bermanfaat silakan klik saya tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qul hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.